Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di pertemuan 10. Materi yang ingin saya sampaikan yakni terkait Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, untuk deskripsi materi hari ini yakni secara umum membahas terkait Enterprise Resource Planning atau ERP dan kemudian menganalisis perusahaan yang termasuk menggunakan ERP gitu ya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah teman-teman mempelajari materi kali ini, diharapkan teman-teman mahasiswa itu mampu yang pertama adalah menjelaskan definisi dan konsep dari ERP itu sendiri. Yang kedua adalah menjelaskan ERP dalam klasifikasi sistem informasi, kemudian menjelaskan kekuatan ERP integrate. Yang keempat adalah menganalisa atau menganalisis key success factor. Ya, nah, kemudian menjelaskan pendekatan implementasi ERP serta menjelaskan apa saja keuntungan dan kelemahan dalam implementasi ERP serta menjelaskan bagaimana itu persepsi information technology atau IT gitu ya. Baik, kita masuk ke poin pertama, yakni terkait definisi ERP. Tadi kita tahu bahwa ERP itu merupakan singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise, ya, resource, planning. Nah, enterprise di sini merupakan diantaranya perusahaan atau organisasi, gitu ya bentuknya. Resource itu adalah sumber daya. Planning itu adalah perencanaan. Jadi 3 kata ini mempengaruhi bagaimana kinerja dari ERP secara keseluruhan. Nah, 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja planning, yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan, gitu ya. Kemudian untuk definisi umum dari ERP itu adalah suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yakni dalam bentuk paket aplikasi tentunya ya, berupa program integrasi dan juga multi modul yang tentunya dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Ya, nah untuk ERP itu sendiri yang menjadi syarat penting adalah yang namanya integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi yang dimaksud itu adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database ya. Sehingga apa? Sehingga memudahkan semua departemen dalam share informasi dan juga berkomunikasi. Itu ya. Jadi syarat pentingnya adalah, saya ulangi, integrasi. Nah, yang namanya suatu software itu kan pasti memiliki yang namanya database ya. Nah, database ini yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk apa? Menyimpan serta mengambil informasi secara real time atau pada saat waktu itu juga dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, tapi syaratnya informasi tersebut itu harus apa? Dapat dipercaya, kemudian dapat diakses dan mudah disebarluaskan gitu ya. Makanya syarat integrasi itu harus dipegang teguh ya, karena syarat penting atau key success. Nah, untuk sebab itu rancangan software atau perangkat lunak modular itu ya berarti harus apa? Harus dapat memilih modul-modul yang diperlukan, kemudian dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda dan dapat menambahkan modul baru untuk meningkatkan unjuk kerja bisnis. Ya, itu terkait deskripsi dari ERP.
Oke, untuk konsepnya, kita bisa lihat menurut OLS tahun 2004, konsep dasar dari ERP itu adalah yang pertama, ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan, mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, ya, dan sampai dengan informasi konsumen. Kemudian yang kedua adalah sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan juga proses yang memiliki apa? Basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi, ya. Ini menurut Kumar dan Van Hilsgerberg, ya. Nah, kemudian konsep ERP selanjutnya adalah satu basis data, ya. Tentukan sebuah database di mana satu aplikasi dan satu kesatuan antarmuka di setiap enterprise. Itu ya. Dan kita lihat di sini ada konsep dasar ERP, gambarnya ya. Yang pertama ada central database atau basis data terpusat gitu ya. Nah, ini adalah inti dari sistem ERP. Semua data dari berbagai departemen perusahaan itu disimpan di satu database pusat sehingga data tidak terpisah-pisah, informasi lebih akurat dan real time. Setiap divisi juga bisa saling berintegrasi. Nah, kemudian front end. Di sebelah kiri ada bagian yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Di sini menunjukkan modul yang berinteraksi langsung dengan customer atau pelanggan itu adalah bagian sales and distribution. Di antaranya adalah yang memanajemen penjualan, pemrosesan pesanan, pengiriman barang, faktur untuk pelanggan gitu ya. Dan service application ya yang berhubungan langsung dengan customer, yaitu di mana service application ini melayani penjualan, kemudian keluhan pelanggan, perawatan atau service dari produk itu sendiri gitu ya. Nah, kedua modul ini terhubung ke central database sehingga informasi pesanan, stok dan layanan itu selalu terupdate. Nah, selanjutnya ada back office, bagian internal perusahaan. Di bagian kanan ini menunjukkan bahwa modul yang mendukung tentang pengelolaan internal perusahaan dan berhubungannya dengan suppliers. Di mana di sini yang berhubungan dengan supplier adalah bagian finansial application yang menangani akuntansi, laporan keuangan gitu ya, mengelola biaya dan aset. Kemudian juga manufacturing application ya yang berhubungan dengan perencanaan produksi, penjadwalan, pengendalian proses produksi dan seterusnya. Kemudian ada bagian inventory management. Jadi yang berhubungan dengan kelola stok barang, pembelian bahan baku dan juga warehouse atau gudang gitu ya. Nah, semua data kegiatan back office ini terhubung ke database pusat sehingga setiap perubahan stok, biaya ataupun produksi itu langsung tercatat dan dapat diakses di divisi yang lain. Nah, yang selanjutnya ada Human Resource Management. Jadi, modul ini mengelola tentang apa? Data karyawan, gaji atau payroll ya, absensi, rekrutmen juga. Jadi, informasinya itu tersimpan di database pusat juga, sehingga laporan HR atau Human Resource itu dapat terintegrasi dengan keuangan, dengan produksi juga. Dan selanjutnya adalah corporate reporting.
Bagian ini adalah tempat pembuatan laporan manajemen perusahaan, misalnya laporan keuangan gitu, laporan penjualan, laporan produksi. Nah, karena semua modul itu kan terhubung ya, jadi laporan itu bisa dibuat secara otomatis dan real time. Begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan ERP ya semua itu menjadi terintegrasi semua departemen perusahaan melalui satu sentral database. Ya, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi, mempercepat proses bisnis, mempermudah pengambilan keputusan, karena di situ ada proses pembuatan laporan secara otomatis gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait tujuan dan peranannya dalam organisasi adalah untuk apa? Mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan, gitu ya. Di sini ERP software yang ada dalam organisasi, fungsi sistemnya adalah untuk otomatisasi dan integrasi, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan itu ya. Nah, kita lihat di sini ada ERP dalam klasifikasi sistem informasi. Jadi di sini ada 3 level. Jadi ada low level, ada middle level dan top level. Gambar ini ya menunjukkan posisi ERP dalam hierarki atau klasifikasi sistem informasi di organisasi. Jadi dibagi menjadi tiga level. Yang pertama adalah top level. Top level itu ditujukan untuk pimpinan puncak seperti halnya Executive Information System, direktur, ya, CEO, itu top level. Tujuan atau fungsinya untuk apa? Memberikan strategic support. Di antaranya adalah terkait laporan strategis, ringkasan kinerja, tren bisnis saat ini, gitu ya. Jadi itulah yang harus dikuasai. Dan ERP ini tidak berada di level ini ya, tapi data ERP itu dapat naik ke sini, ke top level ini untuk laporan strategis. Kemudian yang kedua ada middle level, decision support system atau DSS. Nah, digunakan oleh siapa? Manajer menengah. Fungsinya untuk membantu pengambilan keputusan atau decision making support. Nah, ERP menyediakan data yang dapat dipakai DSS untuk apa? Untuk analisis contoh, laporan penjualan, analisis apa? Stok, perencanaan produksi dan seterusnya. Ya, yang ketiga adalah low level. Nah, ini operasional ERP application gitu ya. Bagian yang diberi lingkaran merah ini atau ERP application ini menunjukkan bahwa ERP terutama bekerja pada level operasional, yaitu adanya Transaction Processing System atau TPS ya. Nah, mencatat transaksi harian seperti pembelian, penjualan, stok masuk, stok keluar, produksi, semua ada di operasional di level rendah. Kemudian ada database management system. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana proses penyimpan dan mengatur data transaksi dalam database terpusat gitu ya. Nah, kemudian juga ada Office Automation System atau bukan OAS ya, tapi OAS.
Nah, ini mendukung pekerjaan administrasi seperti dokumen, formulir, komunikasi internal. Jadi intinya ERP ini berada di level bawah di bagian operasional karena apa? Mengelola data dan transaksi harian di berbagai departemen seperti sales marketing, production, human resource, ya, kemudian finance, dan inventory. Namun, data ERP itu tidak dapat digunakan atau naik ke level atas ya untuk membantu pengambilan keputusan dan strategi. Selanjutnya ada bagian kekuatan ERP integrate. Kita lihat di sini ada gambar terkait apa namanya sebuah sistem bekerja seperti apa gitu ya melalui hubungan antar komponen internal untuk apa mengolah input menjadi output ya. Jadi di dalam sistem ini kan terdapat beberapa bagian komponen A, B, C, D dan E. Ini merupakan proses ya. Nah, kita mulai dari proses yang pertama dulu, proses input. Input ini adalah proses masukan yang diterima oleh sistem. Bisa berupa data, ya, informasi, perintah atau permintaan. Jadi input masuk ke komponen A sebagai titik awal proses. Nah, di sini di bagian proses ini adalah bagian utama sistem yaitu pengolahan data dari input menjadi output. Komponen A, B, C, D, dan E ini kan saling terhubung dan berinteraksi. A menerima input ya dan meneruskan atau mentransformasikannya ke B. B memproses bagian tertentu dari hasil A. Kemudian C memproses lanjutan dari B. D melakukan proses tambahan di sini, menerima data dari A ya. Kemudian E ini menjadi proses akhir sebelum menghasilkan yang namanya output. Intinya setiap komponen itu memiliki peran masing-masing dan harus bekerja sama agar proses berjalan. Nah, inilah yang disebut interaksi atau interrelasi antar subsistem ya. Nah, output ini adalah hasil dari seluruh proses, bisa berupa laporan nantinya, produk, informasi, keputusan, layanan dan sebagainya ya. Gitu. Kita lanjutkan kembali di bagian evolusi dari aplikasi ERP. Jadi ini ada beberapa tahap ya, jadi selalu berkembang, selalu ada perubahan. Yang tahap pertama ini adalah material requirement planning MRP. Kemudian tahap kedua cost loop MRP. Tahap ketiga manufacturing resource planning MRP 2. Selanjutnya adalah tahap 4, di sini enterprise resource planning ya. Jadi pokoknya ini merupakan pengembangan dari setiap tahap dan terbukti di sini untuk tahap keempat pun enterprise resource planning ini merupakan perluasan dari MRP kedua ya. Perluasan dari beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, inventory gitu dan seterusnya. Kemudian tahap kelima adalah extended ERP atau ERP 2 ya. Perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Di sini ada gambaran evolusi aplikasi ERP ya. Jadi modul-modul standar yang biasanya terintegrasi di dalam suatu sistem ERP itu setidaknya minimal ada modul keuangan, logistik, sumber daya manusia, bisnis, proses support ya, rantai pasokan atau SCM, supply chain management, kemudian dukungan e-commerce gitu ya. Nah, ini ada juga gambaran proses bisnis tipikal yang disederhanakan dari sebuah bisnis modern.
Gambar ini menunjukkan bagaimana ERP menghubungkan semua bagian dari perusahaan dalam satu alur kerja. Ya, contoh di sini ada customer. Di customer ini melakukan pemesanan barang dan proses pemesanannya itu bisa melalui email, web, kemudian telepon dan seterusnya gitu ya dan lain sebagainya. Dan juga melakukan proses pembayaran secara online. Nah, yang kedua adalah sales. Sales menerima pesanan dan memasukkan data ke dalam ERP. Bagian purchasing membeli bahan baku ke supplier jika stok kurang. Dan supplier di sini adalah mengirimkan bahan baku serta invoice secara elektronik. Bagian factory di sini atau produksi membuat barang berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh ERP. Selanjutnya ada bagian accounting, membuat invoice pelanggan, mencatat pembayaran, dan juga menghitung biaya produksi. Ya. Dan selanjutnya ada HR atau yang berhubungan dengan salary ataupun payroll. Ya, menghitung gaji berdasarkan data karyawan yang ada di dalam sistem. Jadi hasil akhirnya adalah barang jadi dikirim ke customer gitu ya. Semua proses tercatat otomatis dan semua bagian saling terhubung dalam satu sistem. Itu penjelasan dari gambar ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan implementasi ERP. Jadi ada 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi ERP, yaitu yang pertama the Big Bang, yang kedua adalah step by step, yang ketiga adalah small bang. Nah, dari ketiga pendekatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk yang the Big Bang, ini kan strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan gitu ya. Nah, kelebihannya adalah hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru gitu ya. Sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya pun optimal. Kekurangannya apa? Implementasi yang kompleks sehingga risiko kegagalannya itu lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah step by step atau phase approach. Di sini melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Keseluruhan proses bisnis ini harus lebih dahulu disiapkan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kompleksitas dapat dikurangi. Kemudian memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal. Kemudian ongkos atau biaya pun tidak terlalu membebani gitu ya. Nah, untuk kekurangannya apa? Kekurangannya adalah waktu implementasi keseluruhannya itu dia lebih panjang durasinya gitu ya. Nah, manfaat ERP itu hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit karena kan step by step juga ya prosesnya. Jadi akibatnya hasil tidak optimal gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah small bang. Ini pilot approach. Di sini pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Nah, kelebihannya apa? Biaya relatif rendah, kompleksitas berkurang. Tapi kekurangannya adalah membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antar site itu ya. Itulah pendekatan berikut juga dengan kekurangan atau dan juga kelebihannya. Gitu. Ini penggambarannya. Selanjutnya adalah key success factor. Nah, jadi di sini ada kunci atau faktor kunci keberhasilan ERP gitu ya. Jadi ada dari segi organisasional dan juga technological. Nah, kalau yang organisasional ini lebih kepada strategis dan taktis. Nya itu adalah untuk yang strategis dulu deh ya. Dukungan dari manajemen secara berkelanjutan, manajemen perubahannya yang efektif, definisi project scope yang baik, komposisi tim project yang handal, BPR secara
komprehensif, kemudian pelibatan user, adanya peran dari project champion, ada saling percaya di antara partner. Itu adalah bagian key success factor organization dari segi strategi ya. Nah, untuk teknis di sini atau taktisnya itu adalah staf dan konsultan yang berdedikasi. Kemudian jadwal dan rencana proyek yang formal, training program yang cukup, preventive troubleshooting ya. Jadi penggunaan konsultan yang berpengalaman juga, kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan. Ini adalah yang berhubungan dengan taktis organizational. Nah, untuk yang teknologikalnya, di bagian strategis itu adalah strategi implementasi yang baik, hindari kustomisasi, ya, kemudian versi dari ERP yang layak. Nah, untuk taktisnya adalah konfigurasi software yang layak dan pengetahuan tentang legacy sistem yang cukup. Ini adalah key success factor. Ya. Selanjutnya adalah persepsi IT. Nah, persepsi IT ini ada isu, kemudian ada pandangan IT sebagai cost dan ada IT sebagai aset gitu ya. Nah, untuk isu yang pertama adalah bagaimana kita mengukur value dari investasi di bidang IT. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang atau kacamata IT sebagai cost atau biaya itu, investasi IT itu tidak pernah menguntungkan gitu ya. Karena apa? Perhitungan ROI-nya tuh sulit dilakukan. Sedangkan kalau sebagai aset, IT sebagai aset itu berpandangan bahwa perusahaan percaya bahwa IT itu memberikan kontribusi yang besar gitu ya. Nah, kemudian isu selanjutnya adalah seberapa penting sih IT bagi perusahaan. Nah, kalau pandangan IT dijadikan sebagai cost, itu penggunaan IT dalam level strategi itu tidak relevan gitu ya dalam bisnis. Padahal penggunaan strategi IT itu seharusnya dilakukan di perusahaan. Nah, kemudian apa visi CEO mengenai peran IT? CEO itu melihat peran IT yang terbalas. Nah, sedangkan IT sebagai aset itu CEO melihat IT mempunyai peran penting dalam transformasi bisnis. Ya. Terkait persepsi IT, selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan implementasi ERP. Jadi ketika kita melakukan implementasi atau penerapan sebuah sistem ataupun aplikasi, terlebih lagi ini merupakan ERP, ya berarti kan integrasi antar bagian-bagian sistem gitu ya. Ya pastinya memiliki keuntungan dan kekurangan atau kelemahan gitu ya. Untuk keuntungan implementasi ERP yang pertama adalah integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Rancangan perekayasaan, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment, dan seterusnya ya. Dan kelemahannya ini juga diantaranya adalah terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP ya. Sistem ERP itu sangat mahal, apalagi yang kompleksnya luas, ya pasti akan memiliki biaya yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Kemudian ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi gitu ya. Dan seterusnya. Itu untuk kelemahan. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita sudah tahu bahwa ya selain memiliki kelebihan, itu memiliki kekurangan. Tapi kita yakin tetap harus menerapkan ERP gitu. Atau mengimplementasikan ERP di perusahaan. Kenapa? Nah, ini manfaatnya. Adalah sebagian kecil manfaat dengan diaplikasikannya ERP bagi perusahaan. Artinya masih banyak lagi gitu ya.
Ini adalah hanya sebagian kecilnya aja. Integrasi data keuangan, standarisasi proses operasi, standarisasi data dan informasi. Selanjutnya, tips memilih ERP. Nah, beberapa tips bagaimana cara memilih ERP yang sesuai bagi perusahaan. Yang pertama adalah knowledge and experience. Knowledge itu pengetahuan. Experience itu adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana proses seharusnya dikerjakan. Knowledge tanpa experience itu menyebabkan orang atau user itu membuat perencanaan yang terlihat sempurna, tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan. Jadi, experience tanpa knowledge pun juga bisa menyebabkan terulangnya atau terakumulasikannya kesalahan dan kekeliruan karena tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup. Jadi itu. Yang kedua adalah selection methodology. Ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP. Selanjutnya juga analisa bisnis strategi. Jadi ini ya manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah analisa people. Ya, bagaimana komitmen to management dan seterusnya sampai ke infrastruktur yang harus disiapkan itu semua juga dibahas gitu ya. Kemudian analisa software. Apakah software tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan seterusnya ya. Itu ya untuk bagian apa tadi? Bagian manfaat menggunakan ERP. Nah, di sini ada software ERP yang saat ini beredar, baik yang berlisensi bayar maupun open source ya. Jadi ada SAP, GBA, kemudian PG Pro, dan Proten. Oke, itu saja untuk materi pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.